siapa yang akan melakukan penolakan. Saya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerapin. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pati ya, sebelah timur dari kota Semarang ini sekarang bergolak, pemirsa, karena bupatinya naikkan pajak gak kira-kira 250%, ya, 250% di tengah ekonomi yang sulit kayak begini, gitu kan? Dan apa reaksi rakyat? Ya berontak lah. Di mana-mana rakyat kemudian berontak. Dan kita tahu rakyat Pati kan? Banyak cerita tentang rakyat Pati. Seorangnya terbuka. Tempat Aryo Penangsang dulu kalau tidak salah itu, ya. Tetapi ketika rakyat berontak, bupatinya balik tantang. Gue gak gentar, katanya begitu. Ya, saya tidak gentar. Jangankan yang demo 5.000 orang. 50.000 orang saya tidak akan ubah keputusannya itu, ya. Ya mungkin kalau yang demo 50.000 rakyat dia masih petentang-petenteng, cuma nanti kalau misalnya ditelepon sama Prabowo gitu ya depre-depre. Ya kelakuan pejabat sekarang itu kan kalau ke rakyat kan semakin kejam, ya, tapi ke atasannya sedikit takutnya bukan main. Semuanya seperti itu perilaku. Padahal dia itu disumpah untuk melayani rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Ya kebayanglah, inilah perilaku di tingkat-tingkat kabupaten. Bahkan ini kan di Jawa. Ya, alasannya apa? Pendapatan asli daerahnya itu sedikit gitu katanya. Ya iyalah, sebetulnya kan itu akumulasi dari tingkat produktivitas dari rakyatnya. Kalau produktivitas rakyatnya banyak, PDB-nya akan banyak, ya kan? Kalau misalnya bupatinya punya visi yang bagus, membuat rakyat bekerja dan lain sebagainya. Persis seperti Indonesia. Bupati ini, kalau perempuan itu kayak Sri Mulyani itu, gak gentar gue, pokoknya lo mau gerak sedikit akan saya pajakin, gitu. Dan ini nanti rencananya itu tanggal 13 Agustus rakyat Pati itu akan tumplek-blek untuk demo karena ditantang 50.000 orang. Nah, jumlah penduduk Pati itu berapa? Kan begitu kan? Kalau jumlah penduduk Pati itu bisa mencapai 1 juta orang atau katakanlah sampai 700-an, maksud saya 700-an ribu orang. Oh, saya kira ini jumlah yang 5.000 orang itu bukan persoalan. Baru saja saya buka Wikipedia, pemirsa, jumlah penduduk Pati itu bukan 700.000 orang, tapi 1.324 ya pada akhir 2020 dan meningkat menjadi 1.379 orang. Artinya jumlah 50.000 orang itu nanti tanggal 13 Agustus mungkin akan melawan bupatinya. Nggak tahu, ya, karena semangat Pati ini luar biasa gitu. Ya, bergolaknya ini. Dan ini memang kan semua begitu, pemirsa. Alasannya mau pengen bangun infrastruktur dan lain sebagainya. Ya wajar lah itu alasan seperti itu. Tetapi rakyat curiga bukan untuk itu, tetapi untuk membuat pelayanan mewah bagi para pejabatnya. Sama kan, bercermin dari pusat. Pajak dikejar habis-habisan kepada rakyat, ya. Kemudian fasilitas dari pejabat yang tidur di hotel, 1 malam dipatok 11 juta. Coba disebutkan, hotel mana di Indonesia yang 11 juta normal? Nggak ada. Ya, mungkin itu ada tukang urutnya yang muda-muda atau seperti apa. Karena kelakuan pejabat di Indonesia ini banyak yang seperti maling kan, ya. Dan rata-rata kalau kelakuannya kayak maling itu biasanya ya hawanya akan panas, semua akan menjadi buruk semua. Rencana
Kebayang nggak ada seorang gubernur yang ada dari Maluku Utara itu yang sudah kakek-kakek itu, berapa suplai perempuan itu sampai seperti itu, ya, kakek-kakek. Kebayanglah pejabat-pejabat di Indonesia itu, ya, mungkin yang laki seperti itu, yang perempuan cari yang lain. Tidak semua sudah barang tentu, dan pastilah, tetapi cerita tentang pejabat itu dilayani dengan macam-macam itu tidak mengherankan, apalagi kalau hubungannya dengan para pengusaha. Nah, kasus Bupati ini nggak tahu nanti ini, ya. Dalam satu kesempatan dia pakai kaos gitu, Pati maju gemah ripah. Nah, kelihatannya kalau warna kaosnya ini kayak warna Gerindra, tapi saya tidak tahu persis apa betul-betul dia Gerindra apa bukan. Ini kebijakan Bupati Pati Sadewo yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan hingga 250% pada 2025 menuai gelombang kritik tajam dari masyarakat. Kenaikan ini sangat drastis, ya, tak hanya menimbulkan gejolak di kalangan warga, tetapi juga memicu reaksi keras di berbagai media sosial, forum publik, hingga rencananya aksi demonstrasi. Dan kita mulai lihat kan, sekarang ini orang sudah mulai patungan ya, untuk melawan bupatinya itu. Ada yang bawa minuman, mineral, dan sebagainya. Semua untuk persiapan, dan itu diletakkan di depan kantornya bupati juga. Ya kan? Nah, ini sepertinya akan menjadi rame. Ya. Apakah rakyat ini akan memicu gelombang perlawanan rakyat di tempat lain, atau bisa dikendalikan? Ya. Tetapi, apa daya sebetulnya satu kabupaten itu kan sebetulnya kecil banget. Ya. Dengan kesombongan Bupati Pati ini, Sudewo, ya, yang iri dengan pendapatan seperti di Jepara, itu ternyata PAD-nya mencapai berapa ya, 75 miliar, dan Rembang 50 miliar, ya, Pati itu hanya 29 katanya. Padahal jumlah penduduknya hampir sama di kabupaten-kabupaten ini. Cuma memang kalau di Jepara itu kan banyak pengusaha mebel, ya, punya skill yang di Indonesia ini kalau dalam hal mebel mungkin baguslah di Jepara itu, dan banyak pendapatan orang ke luar daerah itu bawa ini. Sementara Pati mungkin daerahnya mungkin agak kering atau seperti apa, tetapi mendapatkan itu bupatinya nggak terima. Tapi sebetulnya uang 29 miliar itu memang kecil banget, ya. Ya, itu kalau dipakai korupsi aja itu kecil banget untuk sebuah pejabat di Indonesia itu. Tetapi apakah ini akan berkembang menjadi konflik sosial? Ya, kita tunggu aja apa yang akan terjadi nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.